Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita berhenti sejenak dan menenangkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini terasa panjang, mungkin melelahkan, atau bahkan dengan tanda tanya yang belum terjawab. Namun malam ini kita akan merenungkan janji Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 7-11. Sebuah janji yang sederhana tetapi begitu dalam maknanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebuah kalimat yang sering kita dengar, namun setiap kali kita membacanya, selalu ada makna baru yang Tuhan ingin sampaikan. Mari kita membaca Matius pasal 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Sahabat terkasih, ada saat dalam hidup di mana kita sudah berdoa, sudah meminta, tapi seolah-olah surga diam. Kita bertanya dalam hati, Tuhan, Engkau dengar gak doaku? Sahabat terkasih, diamnya Tuhan bukan berarti Ia tidak peduli. Terkadang diam adalah cara Tuhan menuntun kita untuk tetap setia. Karena iman sejati bukan hanya percaya saat kita melihat jawaban, tapi tetap percaya bahkan saat yang kita lihat hanya pintu tertutup. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil yang mengetuk pintu rumah ayahnya. Ia tahu ayahnya ada di dalam. Ia mengetuk bukan karena ragu, tapi karena percaya bahwa ayahnya akan membuka. Begitu juga dengan kita. Doa adalah ketukan hati yang penuh iman, dan Tuhan selalu mendengar setiap ketukan. Sahabat terkasih, ada seorang ibu bernama Marta. Selama bertahun-tahun, ia berdoa untuk anak laki-lakinya yang menjauh dari Tuhan. Ia meneteskan air mata setiap malam dan berkata, Tuhan, aku tahu Engkau bisa melunakkan hatinya. Tapi kapan Tuhan? Waktu berlalu, anaknya semakin jauh, bahkan pindah ke kota lain, hidup tanpa arah. Marta tetap berdoa meski hatinya lelah. Kadang ia berkata, mungkin Tuhan sudah berhenti mendengar. Namun pada suatu malam, di tengah kesunyian, Marta mendapat pesan dari anaknya. Bu, aku tadi tanpa sengaja dengar renungan tentang kasih Tuhan. Aku menangis, aku ingin pulang. Marta berlutut dan menangis. Bukan karena doanya baru dikabulkan malam itu, tapi karena ia sadar Tuhan tidak pernah diam. Ia bekerja dalam cara yang tidak terlihat. Sahabat terkasih, Tuhan tidak tidur. Mungkin ia diam, tapi di balik diam itu ada tangan yang bekerja. Ada rencana yang sedang disusun, dan pada waktunya semuanya akan indah. Tuhan Yesus berkata, mintalah, carilah, ketuklah. 3 kata ini menggambarkan proses iman yang terus bergerak. Mintalah, artinya datang dengan rendah hati, mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Carilah, artinya jangan berhenti di doa pertama. Teruslah mencari wajahnya, bukan hanya tangannya. Ketuklah, artinya tetaplah beriman, walau pintu belum terbuka. Tuhan menginginkan hubungan, bukan sekedar daftar permintaan. Doa bukan hanya tentang apa yang kita inginkan,
tapi tentang siapa yang kita temui saat berdoa. Kadang jawaban doa bukanlah perubahan situasi, melainkan perubahan hati. Tuhan mungkin belum membuka pintu, karena Ia sedang mempersiapkan kita agar siap menerima berkat di balik pintu itu. Sahabat terkasih, mari kita renungkan dalam hening malam ini. Apakah ada doa yang belum terjawab dalam hidup kita? Mungkin tentang kesehatan, keluarga, masa depan, atau sesuatu yang sangat kita rindukan. Malam ini, serahkan semuanya kembali kepada Tuhan. Katakan dalam hati, Tuhan, aku akan tetap mengetuk. Aku akan tetap mencari. Aku percaya Engkau tidak diam. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sahabat terkasih, Bapa di surga tidak pernah memberi batu saat kita minta roti. Ia tahu apa yang baik, Ia tahu kapan waktunya, dan Ia tahu bagaimana mengubah air mata menjadi sukacita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama sebelum beristirahat malam ini. Bapa Surgawi, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang mungkin lelah, dengan doa-doa yang mungkin belum terjawab. Namun kami percaya Engkau tidak diam. Engkau mendengar setiap bisikan hati kami. Engkau melihat setiap air mata kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya. Bahkan saat kami tidak mengerti jalan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk tetap meminta dengan iman, mencari dengan ketulusan, dan mengetuk dengan harapan yang tidak pudar. Dan malam ini kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memberi yang terbaik pada waktu yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.